أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Yang saya muliakan para jamaah sekalian, bapak dan ibu-ibu jamaah masjid Babus Salam yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah atas taufik Allah Subhanahu wa taala, di malam hari ini kita kembali bisa berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka untuk saling mengingatkan akan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga melalui wasilah majelis ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita semua. Terlebih lagi majelis seperti ini atau majelis yang di dalamnya kita mempelajari ilmu agama atau ilmu syar'i merupakan di antara ibadah yang sangat agung, yang dimana majelis ilmu atau menuntut ilmu syar'i adalah salah satu wasilah kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mengapa ilmu agama atau menuntut ilmu agama itu menjadi ibadah yang paling tinggi atau yang paling agung? Karena dengan ilmu agama maka kita akan faham bagaimana cara beribadah yang benar. Bagaimana cara beribadah yang benar. Dengan ilmu kita paham ibadah yang benar sehingga kita bisa mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang dilakukan oleh orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu itu berbeda. Ganjarannya berbeda. Ketika seseorang melakukan ibadah berdasarkan ilmu dengan seseorang yang melakukan ibadah hanya sekedar ikut-ikutan saja tanpa didasari oleh ilmu. Kayak dengan ada kegiatan seperti ini, majelis ilmu seperti ini menjadi wasilah bagi kita untuk memahami ilmu agama yang dengannya sehingga kita bisa beribadah berdasarkan ilmu, berdasarkan ilmu, bukan berdasarkan karena ikut-ikutan. Dan apatah lagi jemaah sekalian ibadah terbaik seperti majelis ilmu seperti ini kemudian dilakukan di waktu yang terbaik, hasilnya akan menjadi semakin baik. Sekarang kita masih di bulan haram, salah satu bulan haram yaitu di bulan Zulqa'dah. Kita di bulan Zulqa'dah yang salah satu bulan haram yang di dalamnya ibadah yang kita lakukan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala ganjaran. Mulai bulan ini Zulqa'dah, kemudian setelahnya Zulhijjah, dan setelahnya lagi Muharram. Jadi 3 bulan berturut-turut ini adalah waktu yang sangat agung.
waktu atau bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ibadah yang dilakukan di dalamnya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya atau ganjarannya. Dan begitu pun sebaliknya, ya, maksiat yang dilakukan di bulan-bulan ini, di bulan-bulan yang haram, itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya. Seperti itu, ya. Oleh itu semoga Allah Subhanahu wa taala menerima, ya, ibadah yang kita lakukan. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, insyaallah di malam hari ini kita akan membahas, ya, salah satu hadis dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada di dalam kitab Bulughul Maram, khususnya di bagian akhir dari kitab ini yang diberi, ya, dengan nama bab atau nama kitab dari pengarangnya, yaitu Kitabul Jami', ya, Kitab Al-Jami'. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sebenarnya kitab Bulughul Maram ini adalah kitab yang berisi hadis-hadis yang membahas atau terkait tentang fikih. Ya, apa itu fikih jamaah sekalian? Ya, terkait tentang misalnya ibadah taharah, bersuci, membahas tentang air yang bisa kita gunakan untuk bersuci, kemudian membahas tentang sholat, membahas tentang haji, membahas tentang zakat, membahas tentang jihad, ya, ibadah, ya. Sebenarnya, ya, kitab ini membahas, ya, khusus, ya, atau umumnya membahas tentang fikih, ilmu fikih, ya, seperti yang kita sebutkan tadi, tata cara wudu, tata cara sholat, ya, benda-benda najis, benda yang tidak najis, seperti itu. Air yang bisa kita gunakan untuk bersuci, mana air yang tidak bisa digunakan bersuci, itu membahas, itu terkait tentang fikih, jemaah sekalian. Bulughul Maram, ya. Tapi jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, namun uniknya jemaah sekalian, ya, penulis yaitu Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala, ya, salah satu ulama, ya, yang lahir pada tahun 773 Hijriah, ya, di kota Mesir, ya. Beliau menyusun kitab ini, ya, berisi hadis-hadis tentang fikih. Tapi uniknya jamaah sekalian, yang berbeda, ini perbedaan dari kitab-kitab yang lain. Di akhir kitab ini justru beliau menambahkan, ya, hadis-hadis yang membahas tentang adab, ya, adab kepada orang lain, adab kepada diri sendiri, ya, mana akhlak yang baik, mana akhlak yang buruk. Yang biasanya ulama-ulama lain ketika menyusun kitab tidak seperti ini jamaah sekalian, ya, biasanya mengkhususkan membahas fikih, hanya fikih saja. Tapi beliau Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala menyusun kitab ini mulai dari awal sampai akhir fikih, kemudian yang paling akhir diikutkan, ditambahkan dengan hadis-hadis yang membahas tentang adab. Bagaimana adab yang baik, bagaimana akhlak yang baik, bagaimana akhlak yang buruk yang harus kita tinggalkan. Dan, ya, beliau tidak, ya, menyampaikan secara rinci apa alasannya. Namun para ulama hari ini ketika membaca kitab tersebut yang menyimpulkan kemungkinan, ya, mengapa beliau menambahkan pembahasan hadis-hadis tentang adab di akhir kitab ini, seakan-akan beliau ingin menyampaikan bahwa ketika seseorang itu sudah menguasai ilmu fikih di awal-awal itu, maka hendaknya dia juga harus menghiasi ilmu tersebut dengan adab, dengan akhlak yang baik. Ya, jadi seakan-akan beliau ingin mengatakan seperti itu, meskipun tidak disampaikan secara terperinci apa alasannya. Tapi para ulama memandang bahwa beliau menambahkan penjelasan atau hadis-hadis adab di akhir kitab itu seakan-akan beliau ingin menyampaikan bahwa seseorang yang menguasai ilmu itu haruslah menghiasi dirinya dengan adab, dengan akhlak yang baik, kemudian menghindari akhlak yang buruk. Dan seperti itulah kebiasaan para ulama terdahulu jemaah sekalian, ya, terkait tentang adab, ya. Mereka sangat perhatian terhadap adab, ya. Bahkan Imam Malik rahimahullah taala, ya,
pernah mengatakan kepada salah seorang pemuda Quraisy, beliau mengatakan, ya, ta'allamil adab qabla an tata'allamal ilma. Beliau menyampaikan itu kepada seorang pemuda, beliau mengatakan, ta'allamil adab, pelajarilah dulu adab, bagaimana akhlak yang baik, qabla an tata'allamal ilma, sebelum kamu mempelajari ilmu. Beliau mengatakan seperti itu. Karena ilmu yang banyak tidak ada manfaatnya jika tidak dihiasi dengan akhlak yang baik atau dengan adab yang baik. Ya. Begitupun juga dengan Imam Ibnu Mubarak rahimahullah taala, beliau mengatakan, ta'allamna al-adab 30 aman wa ta'allamna al-ilma 20 aman. Sungguh dahulu kita itu mempelajari adab selama 30 tahun. Beliau mengatakan seperti itu. Dahulu kita belajar, ya, mempelajari adab itu 30 tahun. Kemudian beliau mengatakan wa ta'allamna al-ilma 20 aman. Kemudian kami belajar ilmu selama 20 tahun. Mana yang lebih banyak jamaah sekalian? Mana yang lebih lama? Lebih lama mempelajari. Nah, ini menunjukkan bahwa adab itu lebih dahulu daripada ilmu. Adab itu lebih utama daripada ilmu. Ya, banyak orang yang berilmu jamaah sekalian. Banyak orang yang berilmu, ya. Tapi sayangnya, ya, ilmu itu kadang tidak diikuti, tidak dihiasi dengan adab yang baik atau akhlak yang baik, seperti itu. Ya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, insyaallah di malam hari ini kita akan membahas bagian akhir dari kitab Bulughul Maram tersebut, ya, yaitu membahas, ya, hadis-hadis terkait tentang adab, ya, tentang adab. Ya. Beliau Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala memberikan nama babnya dengan atau kitabnya Kitabul Jami, kitab Al-Jami. Al-Jami itu jamaah sekalian, ya, dalam bahasa Indonesia diartikan yang mengumpulkan, ya, atau yang mencakup. Maksudnya di bab ini mencakup adab-adab yang perlu diketahui oleh seorang muslim, termasuk akhlak buruk yang harusnya dihindari oleh seorang muslim. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Hadis pertama dalam, ya, Kitabul Jami, ya, hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, salah seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Beliau mengatakan, atau dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haqqul muslimi 'alal muslim sittun, idza laqitahu fasallim 'alaihi, wa idza da'aka fa'ajibhu, wa idza istansahaka fansahhu, wa idza 'atasha fahamidallaha fasammidhu, wa idza marida fa'udhu, wa idza mata fattabi'hu. Rawahu Muslim. Hadis yang pertama ini jamaah sekalian, ya, membahas tentang, ya, adab kepada seorang muslim, ya. Membahas tentang hak seorang muslim kepada muslim lainnya, ya. Ada 6, ya. Di sini ada 6 yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya. 6, ya, hak seorang muslim kepada muslim lainnya, ya. Yang pertama jemaah sekalian, ya, dikatakan bahwa hakul muslimi 'alal muslimi sittah. Hak seorang muslim kepada muslim lainnya ada 6. Idza laqitahu fasallim 'alaihi. Jika engkau bertemu dengan saudaramu, bertemu dengannya, saudaramu sesama muslim, fasallim 'alaihi, maka ucapkanlah salam. Ini hak yang pertama, ucapkanlah salam. Kemudian yang kedua, wa idza da'aka fa'ajibhu, dan jika dia mengundangmu, ya,
menghadiri undangan, ya Mas, meminta untuk menghadiri undangan. Fa'ajibhu, maka penuhilah undangan tersebut, datanglah. Ya. Kemudian yang ketiga, wa idzastansuhaka fansahhu atau fansahlahu. Dan jika saudaramu tersebut meminta nasihat, fansahhu, maka berilah nasihat. Kemudian yang keempat, wa idza atasha fahamidallaha fasammithu. Dan jika ia bersin, fahamidallaha, kemudian dia memuji Allah Subhanahu wa taala atau mengucapkan alhamdulillah, fasammithu, maka doakanlah, yaitu dengan doa yarhamukallah. Wa idza marida fa'udhu. Yang kelima, wa idza marida fa'udhu. Dan jika ia sakit, fa'udhu, maka jenguklah. Kemudian yang terakhir, wa idza mata fattabi'hu. Dan jika ia wafat, fattabi'hu, maka ikutlah untuk mengiringi jenazahnya. Ya. Ini 6, ya, di antara 6 hak seorang muslim kepada muslim lainnya yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala. Kalau kita lihat jamaah sekalian, dalam hadis ini ada 6 hak seorang muslim. Tapi bukan berarti jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah bahwa hak seorang muslim itu hanya 6 saja, ya. Bukan itu maksudnya. Bukan berarti bahwa ketika Nabi SAW hakul muslimi alal muslimi situn, hak seorang muslim dengan muslim lainnya itu ada 6. Bukan berarti bahwa Rasulullah SAW membatasi hanya 6 saja. Karena faktanya bahwa hak seorang muslim itu lebih banyak daripada ini, lebih dari 6. Ya. Bahkan dalam hadis lain Rasulullah SAW juga menyebutkan, ya, apa saja hak seorang muslim selain 6 ini. Ya. Namun di sini Rasulullah SAW menyebutkan 6 hak seorang muslim pada muslim lainnya, hanya apa? Sebagai bentuk perhatian bahwa 6 hal ini, ya, 6 hal ini agar kita perhatikan. Ya. Jangan sampai kita melalaikan, ya, di antara hak seorang muslim, di antaranya ada 6 ini. Sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama jamaah sekalian, yang pertama, hak yang pertama yaitu idza laqitahu fasallim alaihi. Jika engkau bertemu dengan saudaramu, fasallim alaihi, maka ucapkanlah salam. Ucapkanlah salam. Ini diantara ibadah yang agung yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang hari ini mungkin, ya, diantara ibadah yang banyak orang yang melalaikan. Karena mungkin dianggap biasa, ya. Mungkin menganggap bahwa salam itu hanyalah sapaan biasa, ya. Padahal ini antara ibadah yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tadkhulunal jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Awala adullukum, ya, syai' idza fa'altumuhu, ya, tahabbu, afshus salam bainakum, ya. Idza fa'altumuhu tahabbtum afshus salam bainakum." Rasulullah SAW mengatakan bahwa la tadkhulunal jannata hatta tu'minu. Kalian itu tidak akan masuk surga hatta tu'minu, sebelum kalian itu beriman. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasul. Wala tu'minu hatta tahabbu. Dan kalian tidak akan beriman sebelum kalian itu saling mencintai, saling menyayangi sesama kaum muslimin. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ya, awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum, ya. Apakah tidak kalian ingin kutunjukkan kepada sesuatu, jika kalian melakukan sesuatu tersebut, tahabbtum, maka kalian akan saling menyayangi, kalian akan saling mencintai. Apa itu jamaah sekalian? Afshus salam bainakum. Sebarkanlah salam di antara kalian. Saling mengucapkanlah salam di antara kalian. Ya.
Ini diantara keutamaan salam. Bahwa salam itu bukan perkataan biasa, ya Mas. Bukan sapaan biasa ketika kita bertemu mengucapkan salam. Ya. Bahkan Nabi SAW mengatakan bahwa diantara syarat, syarat agar sesama Muslim itu saling menyayangi, saling mencintai, apa yang mereka lakukan? Afshus salam bainakum. Sebarkanlah salam di antara kalian. Dan memang itu yang kita rasakan jamaah sekalian. Ya. Ketika kita bertemu dengan orang di jalan, tiba-tiba dia mengucapkan salam kepada kita, maka apa yang muncul dalam hati kita? Kita merasa senang. Berarti dia memperhatikan. Tapi sebaliknya jamaah sekalian, ketika kita dilewati begitu saja, tidak disapa, tidak ada salam, ya, maka kita akan merasa dia tidak memperhatikan. Jadi salam itu akan memunculkan rasa sayang, rasa cinta kepada sesama kaum muslim. Jadi salam itu bukan perkataan biasa, tapi dia adalah ibadah yang dianjurkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan jemaah sekalian, kalau kita lihat bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau juga mengatakan bahwa di antara keutamaan dari salam ini jemaah sekalian, beliau mengatakan bahwa memberi makan kepada fakir miskin itu di antara amalan yang paling utama. Kemudian yang kedua yaitu memberi salam kepada orang yang kamu kenal dan orang yang tidak kamu kenal. Seperti itu Nabi SAW. Biasa jamaah sekalian, apa kita hari ini mungkin kebiasaan kita adalah memberikan salam kepada orang yang kita kenal. Bagaimana dengan orang yang tidak kita kenal? Apakah kita sudah membiasakan untuk memberikan salam? Atau karena salam ini sudah menjadi sesuatu yang kurang diperhatikan, dilalaikan, bahkan sebaliknya jamaah sekalian, kadang kita memberikan salam kepada orang yang tidak kita kenal, justru dia yang merasa heran. Siapa? Atau mungkin kita mengucapkan salam tapi justru dijawab bukan dengan waalaikumsalam, tapi dijawab dengan saya monggo, seperti itu. Karena ibadah ini termasuk ibadah yang orang itu tidak semuanya tahu, sedikit yang tahu tentang keutamaannya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita lihat bagaimana sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengamalkan salam ini jamaah sekalian. Anas radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan, ketika kami berjalan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di jalan, dan tiba-tiba di jalan itu atau ternyata di jalan itu ada pohon. Ada pohon sehingga mereka harus melewati pohon itu atau berpisah sejenak. Sahabat lewat ke kiri, Nabi SAW lewat ke kanan, kemudian bertemu lagi. Itu kan jedanya cuma berapa menit atau enggak sampai 1 menit. Mungkin hanya 10 detik. Berpisah sejenak terus ketemu lagi. Dalam kondisi tersebut sahabat mengatakan, kami mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba bayangkan. Itu jaraknya cuma tidak sampai setengah menit. Hanya diantara oleh pohon. Kita kan biasa misalnya di masjid ketemu pertama kali ucapkan salam. Setelah itu mungkin tidak ucapkan lagi karena tadi kita merasa sudah mengucapkan salam. Tapi para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena semangatnya mereka mengamalkan sunnah atau perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan dalam kondisi seperti itu. Mereka berjalan bersama Nabi, tiba-tiba ada pohon atau mungkin dinding atau apa yang menyebabkan mereka harus berpisah sejenak, ketemu langsung mengucapkan salam lagi. Begitu juga ketika ada sahabat jamaah sekalian, riwayat yang insyaallah kita semuanya pernah dengar, yaitu salah satu sahabat yang sholat di dalam Masjid Nabawi, Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang sholatnya itu kurang baik sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruhnya untuk mengulangi sholatnya kurang lebih sampai 3 kali. Setiap kali berhenti salat jemaah sekalian menghadap kepada Nabi mengucapkan salam, assalamualaikum. Bagaimana Nabi? Wahai Rasul, apakah salat saya sudah benar? Belum, ulangi lagi. Salat lagi. Selesai salat menghadap Nabi, assalamualaikum. Seperti itu sampai 3 kali beliau mengucapkan
mengucapkan salam, padahal di waktu yang singkat, jedanya singkat, seperti itu jemaah sekalian. Ya. Seperti itu para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mengamalkan ya sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu mengucapkan salam. Ya. Jadi mengucapkan salam ini jemaah sekalian di antara sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Mengucapkannya, ya, mendahulukan mengucapkan salam kepada saudara kita itu hukumnya sunnah. Sedangkan menjawabnya hukumnya wajib, ya, hukumnya wajib. Jadi di sini jamaah sekalian ada sunnah, ada wajib. Sekarang pertanyaan jamaah sekalian, mana yang lebih besar pahalanya, ibadah wajib dan ibadah sunnah? Ibadah wajib, ya. Salat wajib, kemudian ada salat rawatib, qabliyah, ba'diyah, salat. Mana yang lebih besar pahalanya? Salat wajib. Ya, salat sunnah itu di bawah. Namun ada kondisi jamaah sekalian, ada ibadah-ibadah yang dimana ibadah sunnahnya itu lebih besar pahalanya daripada wajibnya. Apa itu jamaah sekalian? Apa? Yang mengucapkan salam ini jamaah sekalian. Ya, kita diperintahkan untuk berlomba-lomba mendahului saudara kita mengucapkan salam. Siapa yang paling pertama mengucapkan salam berarti dia yang banyak mendapatkan pahala. Adapun yang menjawab karena dia sudah mendengarkan salam, maka dia wajib untuk menjawab salam tersebut. Nah, dalam kondisi ini jamaah sekalian, ya, ibadah sunnah yaitu mengucapkan salam itu lebih besar pahalanya daripada ibadah wajibnya, yaitu menjawab salamnya. Jadi ada kondisi di mana ibadah wajib itu atau ibadah sunnah itu justru lebih besar pahalanya daripada ibadah wajib. Contohnya apa ya? Contohnya mengucapkan salam ini jamaah sekalian. Siapa yang lebih dahulu mengucapkan salam, maka dia akan mendapatkan pahala yang lebih banyak. Memang kita diperintahkan untuk saling mendahului. Kemudian setelah itu karena kita mendengarkan salam, maka wajib hukumnya menjawabnya, seperti itu. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya. Bahkan di antara pesan, ya, paling pertama Rasulullah SAW ketika beliau hijrah ke Madinah, pertama kali sampai ke Madinah jamaah sekalian, sebagaimana disampaikan oleh seorang Yahudi yang masuk Islam, yaitu Abdullah bin Salam, beliau mengatakan, ya, awwalu kalam sami'tu minan nabi sallallahu alaihi wasallam ya ayuhan nas afshus salam bainakum. Perkataan yang paling pertama saya dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau baru sampai di Madinah, beliau menyampaikan ya ayuhan nas afshus salam bainakum. Wahai sekalian manusia, tebarkanlah salam di antara ini, di antara, ya, yang menunjukkan bahwa betapa, ya, besar keutamaan menyebarkan atau mengucapkan salam. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini hak yang pertama sekalian, hak seorang muslim kepada muslim yang lainnya, ya. Idza laqitahu fasallim alaihi, jika engkau bertemu dengan saudaramu maka ucapkanlah salam. Kemudian hak yang kedua jamaah sekalian, hak yang kedua yaitu wa idza da'aka fa'ajib, jika saudaramu mengundangmu atau menghadiri undangan, fa'ajibhu, maka penuhilah undangan tersebut, ya. Yaitu memenuhi undangan saudara kita. Para ulama berpendapat jemaah sekalian bahwa memenuhi undangan ini ada yang sifatnya wajib, ada yang sifatnya sunnah. Ada undangan yang sunnah, ya, untuk kita hadiri, ya. Ada undangan yang kita itu wajib untuk menghadirinya. Ya. Apa undangan yang wajib kita hadiri jemaah sekalian? Ya. Undangan walimah, ya, undangan pernikahan. Ya. Selain itu hukumnya sunnah. Ya. Jadi semua undangan itu sunnah untuk kita hadiri, dianjurkan. Jika kita menghadirinya kita mendapat pahala, jika tidak menghadirinya tidak mengapa. Kecuali undangan walimah, ya. Undangan untuk menghadiri walimah, ya, ulama berpendapat bahwa hukumnya adalah wajib, ya. Hukumnya adalah wajib, ya.
Bahkan dikatakan bahwa barang siapa yang tidak memenuhi undangan walimah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasul. Ketika seseorang tidak menghadiri walimah, di mana saudaranya itu secara khusus mendatangi itu, mengundang untuk menghadiri walimah. Seperti itu. Tapi jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, dalam perkara ini ada catatannya. Selama memang tidak ada uzur, tidak ada perkara yang menghalangi kita untuk menghadiri walimah tersebut. Misalnya di antara uzurnya, jamaah sekalian, jika menghadiri walimah tersebut kita harus melakukan safar, perjalanan jauh. Safar itu kan, atau perjalanan jauh itu akan memberatkan kita. Maka dalam kondisi ini tidak wajib. Atau mungkin ada uzur-uzur yang lain. Uzur yang lain misalnya dalam walimah tersebut ada ikhtilaf, campur baur antara perempuan dan laki-laki. Apalagi karena campur baur, kemudian para wanita itu sebagian menampakkan aurat. Nah, ini diantara uzur yang bisa menjadi alasan seseorang itu tidak wajib menghadiri walimah, atau terdapat maksiat di dalamnya. Misalnya ada undangan yang di dalamnya ada khamar, ada khamar atau yang lainnya. Selama memang ada uzur atau maksiat di dalamnya, maka kita tidak wajib untuk menghadiri undangan tersebut, termasuk undangan walimah. Namun jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, para ulama memberikan catatan bagaimana jika seandainya yang mengundang itu adalah kerabat kita, yang mengundang undangan walimah kerabat kita. Maka di sini ada dua yang perlu kita perhatikan. Pertama, undangan walimahnya, dan undangan dari kerabat kita. Mungkin di walimahnya ada perkara-perkara yang mungkin mengandung maksiat, yang menyebabkan kita tidak wajib untuk menghadirinya. Namun di sisi lain, karena ini adalah kerabat, yang justru ketika kita tidak menghadirinya bisa menjadi memutus hubungan silaturahim. Maka dalam kondisi seperti ini tetap kita mendahulukan untuk menyambung silaturahim, menyambung hubungan dengan saudara kita, karena Allah Subhanahu wa taala akan memutus seseorang yang memutus silaturahim dengan kerabatnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memutus rahmat dari orang tersebut. Jadi di sini ada catatan Jadi ada walimah, ada hubungan silaturahim. Meskipun mungkin ada maksiat yang bisa kita kesampingkan, namun kita tetap mendahulukan hubungan kerabat kita, tetap menyambung silaturahim. Atau mungkin meskipun bukan kerabat kita tahu kemungkinan besar di walimah ini mungkin akan ada uzur atau maksiat di dalamnya, maka mungkin kita bisa mendahulukannya, sebelum diadakan walimah atau setelah walimah, seperti itu. Bukan di hari seperti itu. Yang penting kita tetap hadir dan memberikan ucapan tahniah, selamat kepada saudara kita sesama muslim, seperti itu. Ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, hak yang kedua, hak saudara muslim kita, yaitu menghadiri ketika kita diundang. Namun di sini ada yang sifatnya sunnah, ada yang sifatnya wajib. Seperti itu. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian hak yang ketiga jamaah sekalian, hak sesama kaum muslimin, yaitu wa idzastansuhaka fansahu. Jika saudaramu itu meminta nasihat, maka berilah nasihat. Ini juga diantara ibadah yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan para sahabat dahulu mengatakan bay'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala iqamis salati wa ita'iz zakati wa nushi likulli muslim. Dahulu kami itu berbaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami berjanji kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendirikan salat, kemudian menunaikan zakat, memberikan zakat, kemudian terakhir saling menasihati, memberikan nasihat kepada sesama saudara kaum muslimin. Namun di sini para ulama mengatakan bahwa
menyampaikan nasihat kepada saudara kita sesama muslim itu hukumnya sunnah. Namun jika ada saudara muslim kita yang datang kepada kita untuk meminta nasihat, maka ini yang wajib kita lakukan. Wajib memberikan nasihat ketika saudara kita tersebut meminta nasihat. Ya. Jadi kita wajib untuk memberikan nasihat berdasarkan ilmu yang kita miliki. Ya. Jadi memberikan nasihat itu hukumnya sunnah. Tapi jika ada saudara kita yang butuh, bahkan datang menghadap kepada kita dan minta nasihat, maka kita wajib untuk memberikan nasihat kita sesuai dengan kemampuan kita. Misalnya ada seseorang yang mungkin dia ingin menikah jamaah sekalian, kemudian dia menghadap kepada kita dan meminta pandangan. Misalnya, bagaimana pendapat Anda tentang si fulan, bagaimana akhlaknya, bagaimana kesehariannya, atau apa kekurangannya. Maka kita sebagai seorang muslim, selama kita tahu bagaimana kondisinya, maka kita wajib menyampaikan kepada saudara kita tersebut. Ya. Jadi sekali lagi, memberikan nasihat itu hukumnya sunnah, tapi ya, ketika ada saudara kita yang meminta nasihat, maka kita wajib untuk memberikan nasihat, tapi tentunya berdasarkan ilmu yang kita miliki, ya. Bukan ya asal memberikan nasihat, apalagi tidak berdasarkan ilmu. Yang ketiga jamaah sekalian. Kemudian yang keempat jamaah sekalian rahimani rahimakumullah, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa idza 'atasa fahamidallaha fasami'u." Jika saudaramu tersebut bersin, kemudian dia mengucapkan hamdalah, alhamdulillah, maka berdoalah untuknya, yaitu dengan doa yarhamu Allah. Kemudian setelah itu yang bersin membalas dengan apa? Yahdikumullah wa yuslih. Ini diantara ibadah yang utama yang disunnahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan jamaah sekalian, ya, ada sebuah riwayat dari Imam Abu Daud rahimahullahu taala, ya, salah satu ulama hadis yang menyusun kitab Sunan Abu Daud, ya, salah satu imam hadis, ya, Imam Abu Daud, ya. Ada riwayat bagaimana beliau yang mempraktekkan sunnah ini jemaah sekalian, yaitu sunnah mendoakan saudara kita yang bersin, ya. Ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala yang penulis kitab Bulughul Maram ini dari Imam Abdul Bar. Beliau mengatakan pada suatu ketika Imam Abu Daud ini jamaah sekalian naik kapal, ya, bersama dengan penumpang yang lain. Ketika di tengah sungai, mungkin sungai jamaah sekalian, ya, dalam kondisi di atas kapal itu, dari pinggir sungai, ya, atau dari ujung dermaga jamaah sekalian, Imam Abu Daud itu mendengar orang yang bersin pada bulan dari dalam keadaan di atas kapal, sedang jalan kapalnya. Belum mendengar seseorang di dermaga itu bersin, dan seseorang di dermaga tersebut ternyata setelah bersin itu membaca alhamdulillah. Imam Abu Daud ingin mendoakan, tapi posisinya jauh, ya. Dan belum mengetahui bahwa ini adalah sunnah Nabi SAW, ketika ada saudaranya yang bersin dan membaca alhamdulillah, maka didoakan yarhamukallah. Maka apabila melakukan jamaah sekalian, maka belum meminta kepada yang mengemudikan kapal tersebut untuk apa? Untuk membawa kapal tersebut ke pinggir, karena ingin mendoakan, ya, seorang yang bersin tadi. Kemudian pengemudi mengatakan, ya bisa, tapi Anda harus menambah ongkos, ya, sewa kapal atau biaya. Kemudian Abu Daud mengatakan, baik, berapa yang harus saya tambahkan? 1 dirham. Baik, saya akan tambahkan 1 dirham. Silakan bawa saya ke pinggir. Kemudian pengemudi ini mau membawa kapal, mengarahkan kapal ke pinggir dermaga. Kemudian Abu Daud akhirnya menyampaikan yarhamukallah kepada laki-laki tersebut atas seorang yang bersin tersebut. Kemudian orang yang bersin tersebut kembali mendoakan, ya, yahdikumullah wa yuslih balakum, atau doa yang lainnya. Kemudian kapal itu kembali berlayar atau jalan.
Kemudian penumpang yang lain itu bertanya, wahai imam, mengapa Anda harus capek-capek, ya, bahkan harus mengeluarkan uang untuk, ya, membawa kapal ini harus ke pinggir untuk mengucapkan. Anda kan bisa berteriak misalnya langsung, ya rahmatullah, misalnya seperti itu. Ya. Kemudian beliau mengatakan, saya melakukan ini karena jangan sampai atau bisa jadi doa orang tersebut ternyata dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia mendoakan saya, yahdikumullah wa yusli balakum. Saya ingin supaya saya didoakan, maka saya mendoakan ini. Jangan sampai ternyata laki-laki tersebut termasuk orang yang doanya itu mustajab. Kita kan tidak tahu. Maka beliau mengatakan, maka saya berusaha supaya bisa berdoa kepada. Maka apa yang terjadi jamaah sekalian? Ini kisah dari orang yang penumpang di atas kapal itu. Ketika di malam hari mereka tidur, mereka bermimpi. Di dalam mimpinya, dalam mimpi itu ada suara yang mengatakan bahwa sungguh Imam Abu Daud membeli surganya Allah Subhanahu wa taala dengan 1 dirham. Seperti itu jemaah sekalian. Mereka bermimpi bahwa sungguh Imam Abu Daud membeli surganya Allah Subhanahu wa taala dengan uang 1 dirham. Jadi seakan-akan mereka bermimpi bahwa Abu Daud akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala karena doanya itu. Karena doa orang tersebut ternyata dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara bentuk contoh jemaah sekalian, bagaimana orang-orang terdahulu itu sangat antusias untuk mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka sama sekali tidak pernah menganggap remeh sekecil apapun itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena itu adalah perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian selanjutnya hak yang kelima yaitu wa idza marida fa'udhu, yaitu jika saudara sakit maka jenguklah ya, sebagai bentuk kita untuk memberikan motivasi atau menyenangkan saudara kita yang semoga dengannya dia bisa sembuh lebih ya. Kemudian yang terakhir jemaah sekalian, wa idza mata fa'atba'hu aw fattabi'hu, dan jika ia wafat maka iringilah jenazahnya ya. Sebagaimana ya makna hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa di antara pahala yang akan kita dapatkan ketika kita ya menghadiri ketika ada saudara kita yang wafat, ketika kita ikut melaksanakan sholat jenazah, apa yang kita dapatkan jemaah sekalian? Kita akan mendapatkan pahala satu kira. Satu kira itu bagaimana ukuran jemaah sekalian? Sebesar gunung Uhud ya. Ketika kita ikut melaksanakan sholat jenazah ya. Namun ya kadang ada orang yang merasa sepertinya saya tidak pantas untuk ikut sholat. Nah, ini diantara anggapan yang keliru ya. Diantara anggapan yang keliru. Jika seandainya pun kita tidak hafal bacaan sholat jenazah itu ya kita ikut imam saja ya. Karena bacaan imam itu adalah bacaan makmum itu ikut ke imam. Jika seandainya pun kita tidak hafal ya tidak masalah. Yang penting kita ikut. Kemudian setelah itu kita ikut sebelumnya bahkan ikut memandikan atau mengkafaninya, kemudian setelah itu ikut mengiringi ke kuburan, maka dia akan mendapatkan pahala lebih, yaitu satu qirat seperti itu ya. Jadi jemaah sekalian, inilah ya hak seorang muslim dengan muslim yang lainnya. Ada 6 hak ya. Yang pertama ya, idza laqitahu fasallim alaihi, jika bertemu dengannya mengucapkan salam. Wa idza da'aka fa'ajibhu, jika mengundangmu maka penuhi undangannya. Wa idza stansahaka, jika minta nasihat maka berilah nasihat. Wa idza atasha fahmidallah fasammithu, jika ia bersin maka kemudian mengucapkan alhamdulillah maka berdoalah kepadanya. Wa idza marida fa'udhu, jika ia sakit maka jenguklah. Kemudian yang terakhir, wa idza mata fattabi'hu, jika ia wafat maka ikutlah mengiringi jenazahnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semua jemaah sekalian, sehingga kita bisa melaksanakan ya perintah-perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk menunaikan hak-hak saudara kita sesama muslim. Demikian jemaah sekalian apa yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن
عذابي لشديد